Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tia Amelia, saya dari Prodi Manajemen Keuangan Syariah, semester 6, unit 1. Saya akan menjelaskan tentang pajak penghasilan pasal 22, 23, 24, dan 25, Bea Materai, dan BPH-TB. Yang pertama, pengertian PPh pasal 22. Pajak penghasilan pasal 22 menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 adalah bentuk pemotongan atau pemungutan pajak yang dilakukan satu pihak terhadap wajib pajak dan berkaitan dengan kegiatan perdagangan barang. Pemungut pajak penghasilan pasal 22. Yang pertama, bendahara pemerintah pusat daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya yang berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang. Yang kedua, badan-badan tertentu, baik badan pemerintah maupun swasta yang berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau usaha kegiatan lainnya. Yang ketiga, wajib pajak badan yang melakukan penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Kemudian, pengertian pajak penghasilan pasal 23. Pajak penghasilan pasal 23 adalah pajak yang dikenakan pada penghasilan atas modal, penyertaan jasa, hadiah, bunga, dividen, royalti, atau hadiah dan penghargaan, selain yang dipotong pajak penghasilan pasal 21. Pemotongan pajak penghasilan 23 dilakukan oleh pihak pemberi penghasilan sehubungan dengan pembayaran berupa dividen, bunga, royalti, sewa, dan jasa kepada wajib pajak dan bentuk usaha tetap atau BUT. Pengertian pajak penghasilan pasal 24. Pajak penghasilan pasal 24 adalah peraturan yang mengatur hak wajib pajak untuk memanfaatkan kredit pajak mereka di luar negeri untuk mengurangi nilai pajak terhutang yang dimiliki di Indonesia, sehingga jumlah pajak yang harus dibayar di Indonesia dapat dikurangi dengan jumlah pajak yang telah mereka bayar di luar negeri, asalkan nilai kredit pajak di luar negeri tidak melebihi hutang pajak yang ingin dibayar di Indonesia. Sumber penghasilan pajak. Yang pertama, pendapatan dari saham dan surat berharga lainnya, serta keuntungan dari pengalihan saham dan surat berharga lainnya. Yang kedua, penghasilan berupa bunga, royalti, dan sewa yang berkaitan dengan penggunaan harta benda bergerak. Yang ketiga, penghasilan berupa sewa yang berkaitan dengan penggunaan harta benda tidak bergerak. Yang keempat, penghasilan berupa imbalan yang berhubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan. Yang kelima, pendapatan dari bentuk usaha tetap atau BUT di luar negeri. Pengertian pajak penghasilan pasal 25. Menurut Mardiasmo, pajak penghasilan pasal 25 adalah angsuran pajak penghasilan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak untuk setiap bulannya dalam tahun pajak berjalan. Tujuannya merupakan untuk meringankan beban wajib pajak, mengingat pajak yang terutang harus dilunasi dalam waktu 1 tahun. Besarnya angsuran pajak penghasilan pasal 25 merupakan besar pajak penghasilan yang terutang menurut surat pemberitahuan atau SPT, tahunan pajak penghasilan tahun pajak yang berjalan. Biaya materai. Prinsip umum pungutan atau pengenaan biaya materai. Yang pertama, biaya materai dikenakan atas dokumen atau merupakan pajak atas dokumen. Yang kedua, dokumen hanya terutang pada satu biaya materai. Dan yang ketiga, rangkap atau tindasan yang ikut ditandatangani atau terutang biaya materai sama dengan hasilnya. Prinsip umum pemungutan atau pengenaan biaya materai. Yang pertama, biaya materai dikenakan atas dokumen atau merupakan pajak atas dokumen. Yang kedua, satu dokumen hanya terutang satu biaya materai. Yang ketiga, rangkap atau tindasan atau yang ikut ditandatangani terutang biaya materai sama dengan aslinya. Pihak yang terutang biaya materai. Untuk dokumen yang digunakan sebagai alat bukti pengadilan, biaya materai terutang oleh pihak yang mengajukan dokumen. Untuk dokumen yang dibuat di luar negeri dan digunakan di Indonesia, biaya materai terutang oleh pihak yang menerima manfaat atas dokumen. Yang tidak dikenakan biaya materai, yaitu yang pertama, dokumen terkait pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan akibat bencana. Yang kedua,
Dokumen terkait pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan yang bersifat keagamaan, sosial, atau non-komersial. Yang ketiga, dokumen terkait program pemerintah dan atau lembaga berwenang di bidang moneter atau jasa keuangan. Dan yang keempat, dokumen yang terkait dengan pelaksanaan perjanjian atau internasional. Biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB. Biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah biaya yang dikenakan pada setiap pemindahan hak atau hibah wasiat atas harta tetap dan hak-hak kebendaan atas tanah yang memindahkan haknya dilakukan dengan akta. Ketentuan mengenai biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Objek pajak BPHTB dan tidak termasuk objek pajak BPHTB. Objek pajak BPHTB adalah perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Perolehan hak atas tanah dan atau bangunan adalah perbuatan yang disengaja atau peristiwa hukum otomatis tidak sengaja yang mengakibatkan perolehannya hak atas tanah dan atau bangunan oleh orang pribadi atau badan. Yang tidak termasuk objek pajak BPHTB yaitu perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik. Objek yang diperoleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum, orang pribadi atau badan atau karena konversi hak dan perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama. Objek pajak yang diperoleh orang pribadi atau badan karena wakaf, objek pajak yang diperoleh orang pribadi atau badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah. Subjek pajak BPHTB. Subjek BPHTB adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan. Subjek BPHTB yang dikenakan wajib membayar BPHTB yang menurut perundang-undangan perpajakan yang menjadi wajib pajak. E-filing dan e-pajak. E-filing adalah suatu cara penyampaian SPT tahunan secara elektronik yang dilakukan secara online dan real-time melalui internet pada website Direktorat Jenderal Pajak atau www.pajak.go.id atau perusahaan penyedia jasa aplikasi atau Application Service Provider atau ASP. Tujuan e-filing. Yang pertama, mempermudah proses perekaman data SPT di dalam basis data DJP. Yang kedua, mengurangi pertemuan langsung antara wajib pajak dengan petugas pajak. Yang ketiga, mengurangi dampak antrian dan volume perpajakan proses penerimaan SPT. Dan yang keempat, mengurangi volume berkas fisik atau berkas dokumen perpajakan. Jenis layanan filing. Jenis layanan e-filing. SPT tahunan OP1770SS, penghasilan selain dari usaha dan atau pekerjaan bebas, kurang dari 60 juta setahun. SPT tahunan OP1777OS, dari satu atau lebih pemberi kerja dalam negeri lainnya dan atau dikenakan PPh pasal final dan atau bersifat final. SPT tahunan OP1770 dari usaha atau pekerjaan bebas dari satu atau lebih pemberi kerja dikenakan PPh final dan atau bersifat final dalam negeri lainnya atau luar negeri. Dari usaha atau pekerja bebas dari satu atau lebih pemberi kerja dikenakan PPh final dan atau bersifat final dalam negeri lainnya atau luar negeri. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.